Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Abu Nawas terkenal dengan hidupnya yang sederhana. Sehari-hari ia mencari nafkah sebagai pencari kayu di hutan. Tapi meskipun hidup serba pas-pasan, ia selalu bersyukur. Hingga pada suatu hari saat sedang mencari kayu bakar, Abu Nawas melihat segerombolan orang berwajah garang berjalan ke arahnya. Karena takut menjadi korban kejahatan, ia pun segera memanjat pohon untuk bersembunyi. Ternyata dugaannya benar. Mereka adalah perampok yang baru saja menyelesaikan aksinya. Mereka membawa beberapa karung berisi emas dan berjalan menuju sebuah batu besar tak jauh dari tempat persembunyian Abu Nawas. Salah satu perampok yang tampaknya adalah pemimpin mereka berhenti di depan batu besar. Rupanya di samping batu itu terdapat pintu rahasia yang menuju ke sebuah gua bawah tanah. Mereka memasukkan semua harta hasil rampokan ke dalamnya, lalu menutup pintu dengan dedaunan sebelum pergi. Dan setelah situasi benar-benar aman, Abu Nawas pun turun dari pohon dan mendekati batu besar itu. Ia menemukan pintu rahasia yang hampir tersembunyi di balik dedaunan. Dengan hati-hati, ia membukanya dan masuk ke dalam gua. Betapa terkejutnya ia saat melihat banyak sekali emas di dalamnya. Haruskah aku mengambil emas ini? Pikir Abu Nawas. Dan setelah menimbang-nimbang, Abu Nawas pun memutuskan untuk mengambil sebagian emas untuk dirinya sendiri dan membagikan sisanya kepada tetangganya yang miskin. Ia pun mengambil salah satu karung berisi perhiasan emas dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Sang istri terkejut melihat emas yang begitu banyak. Tetapi dengan bijak menyarankan agar sebagian emas diberikan kepada tetangga yang membutuhkan. Abu Nawas tentu setuju, karena memang itulah niatnya sejak awal. Namun ada satu masalah, emas yang didapatkannya itu terlalu banyak, dan ia bingung bagaimana cara membaginya secara adil. Lalu ia pun memutuskan untuk meminjam timbangan dari tetangganya, yaitu Abu Jahil. Saat Abu Nawas datang meminjam timbangan, Abu Jahil curiga dan meledeknya. Untuk apa kamu meminjam timbangan? Memangnya kamu punya harta? Abu Nawas pun hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia sengaja merahasiakan emasnya agar tidak menarik perhatian. Namun sikapnya justru membuat Abu Jahil semakin penasaran. Dan sebelum meminjamkan timbangan, Abu Jahil melumuri bagian dalamnya dengan minyak yang lengket. Dan beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan timbangan itu. Begitu menerima timbangan kembali, Abu Jahil langsung memeriksanya dan menemukan koin emas yang menempel di dalamnya. Jadi Abu Nawas punya emas? Pantes aja ia butuh timbangan, pikir Abu Jahil. Dan karena penasaran, Abu Jahil pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat begitu banyak koin emas. Dari mana kamu mendapatkan semua ini, Abu Nawas? Beritahu aku sekarang, atau aku akan menyebarkan rahasia ini ke seluruh desa, ancam Abu Jahil. Dengan terpaksa, Abu Nawas pun mengungkapkan tempat rahasianya. Dan tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung pergi ke gua bawah tanah itu. Begitu tiba di sana, ia membuka pintu rahasia dan terperangah melihat tumpukan emas di dalamnya. Dengan serakah ia mencoba membawa semua emas. Tapi naas, saat ia sedang asik mengisi karung, gerombolan perampok datang dan menangkapnya. Mereka menghajarnya hingga pingsan, lalu membuangnya ke tengah hutan. Namun perampok-perampok itu sadar bahwa ada satu karung emas yang hilang. Pasti ada orang lain yang berhasil mengambil emas ini, kata ketua perampok. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang mengetahui tempat rahasia mereka. Mereka menyebar ke desa-desa sekitaran hutan dan bertanya kepada warga setempat. Apa kalian tahu ada orang yang tiba-tiba menjadi kaya? Tanya salah satu perampok. Oh iya ada, namanya Abu Nawas tuan, jawab seorang warga. Perampok itu kemudian meminta warga tersebut untuk menunjukkan rumah Abu Nawas.
Dan setelah sampai di depan rumahnya, warga itu pun diberi imbalan dan disuruh pergi. "Apa kita langsung bunuh dia sekarang, Tuan?" tanya salah satu anak buah perampok. "Oh jangan, ini masih sore. Kita kembali nanti malam dan habisi dia serta keluarganya," jawab ketua perampok. Namun tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Hamid, tetangga Abu Nawas. Segera setelah para perampok pergi, Hamid pun menemui Abu Nawas dan memperingatkannya. "Abu Nawas, nyawamu dalam bahaya. Nanti malam para perampok akan datang untuk membunuhmu." Tentu Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Berapa jumlah mereka, Hamid?" tanya Abu Nawas. "Ya sekitar 20 orang lah, Abu Nawas," jawab Hamid. Abu Nawas pun terdiam sejenak mencari cara untuk menyelamatkan diri. "Baiklah Hamid, demi keselamatan istri dan anak-anakku, izinkan mereka menginap di rumahmu malam ini. Dan aku juga butuh bantuanmu untuk menghadapi mereka, Hamid. Sebagai imbalan, aku akan memberimu separuh dari emas yang kumiliki," kata Abu Nawas. Hamid pun setuju, dan istri serta anak-anak Abu Nawas pun segera diantar ke rumahnya. Menjelang malam, ketua perampok datang ke rumah Abu Nawas dengan menyamar sebagai saudagar minyak. Ia membawa gerobak berisi 20 tong yang besar. "Tuan, bolehkah saya menginap di sini?" tanya ketua perampok. Abu Nawas yang belum menyadari penyamarannya pun mengizinkannya. "Oh, silakan Tuan. Ngomong-ngomong, apa yang ada di dalam tong itu, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu minyak dagangan saya, Tuan," jawab ketua perampok. Abu Nawas pun menjamunya dengan ramah. Namun tak lama kemudian, Hamid datang dan langsung mengenali bahwa tamu itu adalah ketua perampok. "Abu Nawas, dia itu perampok yang akan membunuhmu," bisik Hamid. Abu Nawas tentu terkejut, tetapi tetap bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. "Ya sudah Hamid, selagi aku melayaninya, periksalah isi tong-tong itu," kata Abu Nawas. Hamid pun pergi ke belakang dan mengetuk tong-tong itu satu persatu. Dari dalam tong terdengar suara, "Siap Tuan, kami menunggu perintah." Barulah Hamid menyadari bahwa tong-tong itu ternyata berisi anak buah perampok. Ia pun segera memberitahu kepada Abu Nawas, dan tanpa ragu mereka pun memanaskan minyak hingga mendidih, lalu menuangkannya ke dalam tong satu persatu. Akibatnya semua anak buah perampok pun tewas dengan mengenaskan. Dan setelah itu Abu Nawas pun kembali menemui ketua perampok yang masih duduk di ruang tamu. "Bagaimana Tuan? Apakah makanannya enak?" tanya Abu Nawas. "Wah, ini enak sekali Tuan. Terima kasih Tuan atas jamuannya," jawab si perampok. Dan saat Abu Nawas berpura-pura pergi tidur, ketua perampok itu pun menuju ke belakang untuk memanggil anak buahnya. Namun saat dia membuka salah satu tong, ia pun terkejut dan ketakutan melihat anak buahnya semua sudah mati. "Ini pasti ulah jin penghuni rumah ini," pikirnya ketakutan. Dan tanpa pikir panjang ia pun melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Dan akhirnya Abu Nawas pun selamat dari ancaman para perampok. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Setelah berdiskusi dengan para menteri, Baginda Raja merencanakan jebakan yang lebih rumit dan matang daripada biasanya. "Kali ini kamu tidak akan bisa lolos, Abu Nawas," gumam Baginda Raja dalam hati. Baginda Raja pun mengutus beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Namun Abu Nawas sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan ia pun menolak. "Bilang saja sama rajamu, aku tidak mau datang," jawabnya dengan santai.
Pengawal pun dengan tegas berkata, "Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah Baginda Raja. Kalau Tuan bersikeras, kami akan membawa Tuan secara paksa." Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas pun setuju dan berangkat ke istana. Setibanya di sana, ia disambut oleh Baginda Raja dengan senyum penuh maksud tersembunyi. "Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami," kata Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia. Apa yang ingin Paduka sampaikan?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian menunjukkan sebuah seruling yang indah. "Abu Nawas, aku mendapat hadiah seruling ini dari sahabatku di negeri seberang. Aku ingin kamu memainkannya, Abu Nawas." Abu Nawas pun tahu bahwa ini adalah jebakan. "Paduka, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik?" katanya. Baginda Raja pun tersenyum. "Kamu tidak perlu memainkannya sekarang, Abu Nawas. Bawalah pulang seruling ini untuk belajar. Nah, besok kembalilah ke sini dan tunjukkan kepadaku keahlianmu." Abu Nawas tahu bahwa ini bukan tugas biasa, tetapi justru ia memanfaatkan kesempatan ini. "Paduka yang mulia, kalau saya berhasil, apa hadiahnya?" Baginda Raja pun menjawab, "Ya, jika kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 100 dinar, Abu Nawas." Abu Nawas pun menawar, "Tapi maaf Paduka, belajar memainkan seruling dalam sehari itu bukan perkara mudah. Saya ingin hadiahnya 2 kali lipat lah Paduka." Baginda Raja pun tersenyum licik dan menyetujui. "Baik, tapi permainanmu harus membuatku terkesan, Abu Nawas." Dan esok harinya Abu Nawas pun kembali ke istana. Namun di sana ia juga melihat 3 pemain seruling profesional yang juga diundang. "Siapa mereka Paduka?" tanya Abu Nawas dengan curiga. Baginda Raja pun kemudian menjawab, "Mereka adalah pemain seruling handal. Aku ingin melihat bagaimana kamu kalau dibandingkan dengan mereka." Orang pertama pun maju dan memainkan serulingnya dengan indah. Begitu pula dengan pemain yang kedua dan ketiga. Baginda Raja terlihat terkesan, bahkan terlena oleh alunan musik mereka. Dan kini giliran Abu Nawas. "Aduh, sial ini," pikir Abu Nawas. "Aku nggak mungkin bisa mengalahkan mereka." Ia pun berdiri di depan, seruling di tangan, tapi tidak ada nada yang keluar. Ia diam beberapa saat. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Mainkan serulingnya," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, "Tenang Paduka, saya sedang berkonsentrasi Paduka." Tiba-tiba ide cerdik muncul di benaknya. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas mulai memainkan serulingnya. Namun suara yang keluar benar-benar kacau dan tidak berirama. Para hadirin tertawa terbahak-bahak melihat betapa buruknya permainan seruling Abu Nawas. Baginda Raja pun berseru, "Abu Nawas, kamu gagal. Tidak ada keindahan dalam permainanmu. Sebagai hukuman, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan." Namun Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Paduka yang mulia, bukankah Paduka melihat sendiri? Seruling ini tidak mampu mengeluarkan suara yang indah. Itu karena ia terpesona dengan kewibawaan Paduka," puji Abu Nawas dengan penuh akal. Baginda Raja pun mendengus. "Ah, itu hanya alasanmu saja Abu Nawas." "Tidak Paduka, saya bersungguh-sungguh. Seruling ini berkecil hati ketika melihat kebesaran Paduka dan tidak mampu mengeluarkan suara yang indah." Baginda Raja pun tertawa kecil. "Lalu kenapa para pemain seruling ini bisa memainkannya dengan baik, sementara kamu tidak?" Abu Nawas pun kemudian menjawab, "Karena mereka tidak melihat Paduka dengan rasa kagum seperti saya. Bagi mereka, Paduka hanyalah seorang raja, bukan sosok yang menginspirasi kebesaran. Sedangkan saya terlalu menghormati Paduka, sehingga seruling ini pun tidak berani mengeluarkan suara yang indah." Mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia sadar betapapun konyolnya Abu Nawas, ia tetap menghormatinya dengan tulus. Akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberinya hadiah 200 dinar seperti yang telah ia janjikan. Kisah selanjutnya.
Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab. Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab. Tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan. Lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab. Ya, tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah kota yang damai, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya diundang oleh seorang hakim untuk berdebat tentang hukum musik dalam Islam. Banyak orang berkumpul di alun-alun kota untuk menyaksikan debat tersebut, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas pasti akan memberikan jawaban yang tidak hanya bijak tetapi juga menghibur. Ya Abu Nawas, panggil Tuan Hakim. Banyak yang mengatakan bahwa musik itu haram. Apa pendapatmu tentang hukum musik dalam Islam, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lebar, kemudian menghadap ke hadirin dan berkata,
Wahai Tuan Hakim yang terhormat dan para hadirin yang bijaksana, izinkanlah saya menjawab dengan sebuah cerita. Semua orang terdiam, siap mendengarkan kisah cerdik dari Abu Nawas. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang petani yang sedang bersedih. Saya bertanya kepadanya, "Kenapa kamu bersedih, wahai petani?" Dia menjawab, "Tanaman saya tidak tumbuh dengan baik tahun ini." Saya bertanya lagi, "Apa yang biasa kamu lakukan saat menanam?" Petani itu berkata, "Saya hanya menanam dan berharap hujan turun." Hadirin mulai tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Lalu saya memberi saran kepada petani itu, cobalah kamu bernyanyi saat menanam, mungkin tanamanmu butuh sedikit hiburan." Petani itu tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin bernyanyi bisa membantu tanaman tumbuh, Abu Nawas?" Aku pun menjawab, "Ya, kamu tidak pernah tahu sampai kamu mencobanya." Tuan Hakim tersenyum dan kemudian berkata, "Lalu apa yang terjadi setelah itu, Abu Nawas?" Nah, beberapa bulan kemudian, petani itu kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Dia pun berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Setelah aku bernyanyi saat menanam, tanaman saya tumbuh subur dan panen saya melimpah." Saya pun tertawa dan berkata, "Ya, mungkin tanamanmu suka dengan suara merdumu." Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar kisah lucu Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Jadi, wahai Tuan Hakim yang bijaksana, musik itu seperti bernyanyi untuk tanaman. Jika digunakan dengan cara yang baik, musik bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan. Namun, jika digunakan dengan cara yang buruk, bisa membawa keburukan. Intinya bukan pada musiknya, tapi bagaimana kita menggunakannya." Tuan Hakim mengangguk-angguk menyadari kebijaksanaan di balik humor Abu Nawas. Seorang hadirin bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah musik itu haram atau halal?" Abu Nawas tersenyum kecil dan kemudian menjawab, "Itu tergantung pada niat dan cara kita menggunakannya. Jika musik digunakan untuk kebaikan, untuk menghibur dan menenangkan hati, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka itu bisa menjadi buruk. Dan ingat, yang paling penting adalah niat kita." Seluruh hadirin bertepuk tangan meriah menyadari pesan bijak di balik cerita lucu Abu Nawas. Tuan Hakim akhirnya berkata, "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang begitu bijak dan menghibur." Kisah selanjutnya. Abu Nawas, seorang sufi yang sudah dikenal sebagai seorang ulama, ia seringkali dimintai nasihat oleh para penduduk. Bahkan juga ia seringkali diajak berdebat oleh para ulama yang lain. Dan suatu hari, seorang pemuda yang dikenal suka berdebat datang menghampirinya. Pemuda ini sangat cerdas, tetapi karena sering bersikap keras dalam argumennya, banyak orang yang ragu untuk berdiskusi dengannya. Dengan suara penuh percaya diri, pemuda itu bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, banyak orang di desa ini berbicara tentang apa yang benar dan apa yang baik. Kalau menurutmu, mana yang lebih penting? Apakah lebih baik menjadi benar atau menjadi baik?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Ia tahu bahwa pemuda ini ingin menguji kebijaksanaannya. Namun bukannya langsung menjawab, Abu Nawas berkata, "Pertanyaanmu menarik sekali, anak muda. Tapi sebelum aku menjawab, ayo kita berjalan-jalan ke pasar. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu." Pemuda itu penasaran dengan maksud Abu Nawas, setuju untuk ikut. Mereka pun berjalan melalui jalanan pasar yang ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di tengah keramaian itu, mereka melihat seorang penjual buah sedang memarahi seorang anak kecil. Anak itu tampaknya tanpa sengaja menjatuhkan keranjang apel si penjual hingga buah-buah itu terguling di jalanan yang kotor. Penjual tersebut dengan wajah merah padam pun berteriak, "Ceroboh kamu, sekarang kamu harus mengganti semua apel ini, atau aku tak akan membiarkanmu pergi." Anak kecil itu terlihat ketakutan. Dia tidak punya uang untuk mengganti apel-apel yang rusak.
Air matanya mulai mengalir, sementara orang-orang di sekitar hanya menonton tanpa berani campur tangan. Melihat hal itu, Abu Nawas mendekati si penjual dan berkata, "Wahai penjual yang baik hati, aku mengerti bahwa kamu memang benar. Anak ini ceroboh dan apel-apelmu jatuh karena kecerobohannya. Tapi aku ingin bertanya, apakah kamu merasa lebih baik dengan memarahinya seperti ini?" Penjual itu terdiam sejenak, namun dia menjawab dengan marah, "Tentu saja aku marah. Apel-apel ini aku jual untuk nafkah keluargaku. Dan sekarang kotor. Aku tak bisa membiarkan ini begitu saja." Abu Nawas pun mengangguk pelan lalu berkata, "Ya, kamu memang benar. Tapi izinkan aku memberikan saran. Bagaimana jika kita menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik? Anak ini bisa membantu membersihkan apel-apel yang masih bisa diselamatkan. Dan aku akan membayar apel-apel yang rusak. Bagaimana?" Setelah berpikir sejenak, penjual itu pun akhirnya setuju. Anak kecil itu yang kini merasa lega mulai mengumpulkan apel-apel yang jatuh. Dan Abu Nawas dengan tenang membayar beberapa keping perak kepada si penjual. Keadaan yang tadinya tegang berubah menjadi damai. Dan anak kecil itu pun pergi dengan wajah tersenyum. Abu Nawas kemudian menoleh kepada pemuda yang bersamanya dan kemudian berkata, "Kamu lihat kan tadi, penjual itu benar. Apel-apelnya jatuh karena kecerobohan anak itu. Tapi jika dia hanya berpegang teguh pada kebenarannya tanpa mempertimbangkan kebaikan, masalah ini bisa semakin besar. Dengan memilih cara yang baik, masalahnya bisa diselesaikan tanpa kemarahan dan dendam." Namun pemuda itu belum puas. Dia berpikir sejenak dan kemudian ia berkata, "Tapi Abu Nawas, bukankah dalam beberapa situasi kebenaran harus ditegakkan? Terkadang kebenaran adalah yang paling penting meskipun itu menyakitkan." Abu Nawas pun tersenyum lembut. "Ya, kamu benar. Kebenaran tidak bisa diabaikan. Tapi menjadi baik tidak berarti kita harus mengabaikan kebenaran. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Aku akan memberimu contoh yang lain." Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah rumah yang sedang dibangun. Di sana, dua tukang bangunan terlihat berdebat keras. Salah satu tukang bersikeras bahwa tembok harus dibuat lurus agar bangunannya kokoh. Sedangkan tukang yang lain berkata bahwa tembok harus sedikit melengkung mengikuti desain sang arsitek. Abu Nawas menghampiri mereka dan berkata, "Kalian berdua ini apakah sedang memperdebatkan kebenaran atau sedang mencari apa yang terbaik untuk rumah ini?" Salah satu tukang menjawab dengan penuh emosi, "Tentu saja aku benar. Tembok ini kan harusnya lurus agar bangunannya kuat dan tahan lama." Yang lain pun menimpali, "Oh tidak, rumah ini akan terlihat jelek jika temboknya tidak mengikuti desain arsitek." Abu Nawas pun tertawa kecil lalu berkata, "Kalian berdua benar. Tapi apakah dengan saling berdebat seperti ini rumah akan jadi lebih baik? Bagaimana jika kita panggil arsiteknya dan mencari solusi yang terbaik untuk bangunan ini?" Kedua tukang itu pun setuju. Mereka memanggil sang arsitek, yang akhirnya memberikan penjelasan tentang bagaimana tembok bisa tetap kuat dan indah sesuai dengan desain. Perdebatan pun selesai dan pekerjaan dilanjutkan tanpa ketegangan. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berkata kepada pemuda tadi, "Lihatlah, dalam hidup ini menjadi benar saja tidak selalu cukup. Terkadang cara kita membawa kebenaran jauh lebih penting. Kebenaran itu penting, tapi menyampaikannya dengan kebaikan membuat kebenaran itu lebih diterima." Pemuda itu pun termenung, merenungkan perkataan Abu Nawas. Ia lalu tersenyum kecil dan berkata, "Aku mengerti sekarang Abu Nawas. Kita memang sering terjebak dalam keinginan untuk menjadi benar, sampai lupa bahwa cara menyampaikan kebenaran juga sama pentingnya." Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Nah, benar sekali. Menjadi benar dan menjadi baik tidak terpisah. Keduanya bisa berjalan bersama. Dan terkadang yang benar adalah cara kita menyampaikan kebenaran dengan hati yang baik." Kisah selanjutnya. Saking bijaksananya baginda Raja Harun ar-Rasyid, beliau menyediakan sebuah lahan untuk warganya bercocok tanam.
Dengan ketentuan, sebagian hasil panen dari lahan tersebut wajib disedekahkan kepada fakir miskin, sementara sebagiannya lagi untuk mereka yang menanam. Dan kebetulan lahan tersebut berdampingan dengan lahan milik Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas berencana menanam beberapa biji semangka. Aku ingin membaginya menjadi 2. Satu untuk aku tanam di lahanku dan satu lagi untuk Tuhan, kata Abu Nawas. Yang maksudnya ia akan menanamnya di lahan baginda raja yang hasilnya akan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian semangka yang ditanam mulai menampakkan hasilnya. Namun ajaibnya, semangka yang berbuah di lahan Abu Nawas kecil-kecil dan jumlahnya sedikit. Sedangkan semangka yang ditanam di lahan baginda raja yang katanya untuk Tuhan malah tumbuh besar-besar dan jumlahnya melimpah. Ini sungguh tidak masuk akal. Lahan milik baginda raja kering dan gersang, sedangkan lahanku sangat subur. Tapi kenapa hasil panennya justru sebaliknya? Pikir Abu Nawas. Muncullah ide konyol di benaknya. Diam-diam dia berencana mencuri semangka milik Tuhan. Saat malam tiba, ia membawa karung besar dan mulai menjalankan aksinya, menyusuri gelapnya malam menuju lahan baginda raja. Setibanya di sana, Abu Nawas dengan hati-hati memetik beberapa semangka terbaik dan memasukkannya ke dalam karung. Namun tanpa disadarinya, ada 2 orang pencuri lain yang mengintainya dari belakang. Abu Nawas yang tak merasa kehadiran mereka dengan tenang memanggul karung berisi semangka di atas punggungnya. Karena beban karungnya cukup berat, sesekali ia berhenti untuk beristirahat. Setiap kali ia berhenti, 2 pencuri tersebut mengambil satu persatu semangka dari dalam karung, sehingga beban yang dirasakan Abu Nawas semakin lama terasa semakin ringan. Perbuatan kedua pencuri itu pun tidak ketahuan karena malam itu sangat gelap, apalagi di lahan yang tidak ada penerangannya sama sekali. Kenapa setiap kali aku istirahat, beban karungku malah semakin ringan ya? Pikir Abu Nawas. Karena penasaran, akhirnya ia membuka karung yang dibawanya. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat karung itu kosong. Merasa ketakutan, Abu Nawas pun langsung lari tunggang langgang dengan nafas terengah-engah. Setibanya di rumah, ia langsung masuk dengan wajah yang pucat. "Suamiku, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu ketakutan?" tanya sang istri. "Istriku, Tuhan telah memergokiku. Dia mengambil kembali semangka-semangkanya," jawab Abu Nawas dengan wajah yang panik. Mendengar hal itu, sang istri hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, menyaksikan tingkah laku suaminya yang memang selalu aneh itu. Kisah selanjutnya. Suatu hari, baginda raja menunjuk seorang gubernur baru untuk bertugas di kota Baghdad. Gubernur ini dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bersih dari korupsi. Namun sayangnya, ia memiliki sifat pemarah. Jika ia gagal melakukan sesuatu, anak buahnya akan menjadi sasaran amukannya. Dan bahkan masyarakat biasa pun sering kena marah tanpa tahu apa kesalahan mereka. Pernah suatu kali, sang gubernur berjalan-jalan ke pasar untuk mengawasi para pedagang yang tidak jujur. Saat berjalan tanpa sengaja, kakinya tersandung batu dan ia terjatuh. Bukannya menyalahkan dirinya sendiri, ia justru marah-marah dan membentak orang-orang di sekitarnya. Watak pemarahnya itu membuat rakyat menjadi kesal. Mereka ingin membalas perlakuannya, lalu mengadukan masalah ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Gubernur baru kita keterlaluan. Ia seenaknya saja memarahi orang, padahal dia sendiri yang tidak berhati-hati," keluh mereka. "Kalian jangan gegabah, dia itu kan gubernur kepercayaan baginda raja. Kalau kalian melawannya, kalian bisa dihukum nanti," tutur Abu Nawas. "Tapi kami tidak terima dipermalukan di depan umum Abu Nawas. Kami juga punya harga diri," sahut mereka. "Loh, bukankah dia gubernur yang bersih dan adil?" tanya Abu Nawas. "Ya, benar itu. Dia memang jujur dan amanah. Tapi sifat pemarahnya itu yang membuat kami kesal Abu Nawas," jawab mereka. "Ya sudah, begini saja. Serahkan masalah ini kepadaku. Aku akan berbicara dengannya," kata Abu Nawas.
Dan beberapa hari kemudian, sang gubernur pun ingin pergi berburu di hutan. Ia mengajak beberapa anak buahnya, tetapi tak ada satupun yang mau ikut. Mereka takut menjadi sasaran kemarahannya. Ada yang beralasan sakit, ada pula yang mengaku sibuk. Hal ini membuat sang gubernur pun semakin emosi. Saat hendak meluapkan amarahnya, tiba-tiba datanglah Abu Nawas. "Wah, kebetulan sekali kamu datang, Abu Nawas. Anak buahku semua pengecut," seru sang gubernur. "Memangnya kenapa, Tuan Gubernur?" tanya Abu Nawas. "Masa diajak berburu ke hutan, tapi tidak ada yang berani ikut? Untung kamu datang. Aku ingin mengajakmu berburu, Abu Nawas. Bukankah kamu sering berburu bersama Baginda Raja? Ayo, ikut berangkat sekarang." Abu Nawas pun sebenarnya enggan, tetapi ia tidak punya pilihan. Dan akhirnya mereka pun pergi ke hutan belantara yang dipenuhi hewan buruan. Dan sesampainya di sana, sang gubernur melihat seekor burung bertengger di dahan. Ia pun membidik dan memanahnya. Tapi sayangnya anak panahnya meleset. Dengan segera ia pun menyalahkan Abu Nawas. "Sialan kamu, Abu Nawas, gara-gara kamu mengguncang tanganku, anak panahku jadi meleset," bentaknya. Abu Nawas pun tetap tenang. "Tapi Tuan, saya kan berada di belakang Tuan, jauh dari tangan Tuan," jawab Abu Nawas. Dan tak lama kemudian seekor rusa melintas di hadapan mereka. Sang gubernur kembali mencoba memanahnya, tapi gagal lagi. Sekali lagi ia menyalahkan Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu memang pembawa sial. Aku tidak bisa memanah gara-gara kamu mengganggu pikiranku," bentaknya lagi. Abu Nawas pun tersenyum. "Maaf Tuan, tapi saya kan berada di belakang Tuan, dan Tuan sama sekali tidak melihat saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengganggu pikiran Tuan?" balas Abu Nawas santai. Sang gubernur pun semakin kesal. "Cukup, diam kamu, Abu Nawas. Jangan coba menyangkal. Aku tahu kamu berada di belakangku hanya untuk menyulitkanku," hardiknya. Namun dengan bijak Abu Nawas pun menjawab, "Tuan, saya sengaja selalu berada di belakang Tuan, tetapi bukan untuk menyulitkan Tuan. Saya berada di sana justru untuk melindungi Tuan dari orang-orang yang ingin membunuh Tuan karena watak Tuan yang suka marah dan menyalahkan orang tanpa sebab." Sang gubernur pun terdiam. Dalam hati ia menyadari bahwa dirinya memang sering menyalahkan orang lain. Namun semua itu hanyalah pelampiasan kekesalannya semata. Dan setelah beberapa saat merenung, ia pun bertanya, "Lalu siapa yang seharusnya aku salahkan, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum. "Oh, itu gampang Tuan. Nanti setelah kita pulang, Tuan lihatlah ke cermin. Nah, itulah sasarannya paling tepat untuk Tuan salahkan. Tuan bebas membentak dan memarahi sebuah sapi." Seketika itu sang gubernur pun tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, ia pun meminta Abu Nawas untuk menjadi penasehatnya agar bisa mengendalikan amarahnya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan keliling kota. Ia merasa bangga melihat kotanya semakin maju dan ramai. Jalanan yang dulunya sepi kini dipenuhi para pedagang yang sibuk menjajakan dagangannya. Di tengah perjalanan, matanya tertuju pada sebuah toko buah yang baru. "Sejak kapan ada toko buah di sini?" pikir Abu Nawas penasaran. Dan tanpa ragu, ia pun melangkah masuk. "Silakan berbelanja Tuan, mau cari buah apa?" sabut si penjual dengan ramah. "Oh tidak, terima kasih. Saya hanya ingin melihat-lihat," jawab Abu Nawas. "Silahkan Tuan, toko kami ini paling lengkap Tuan. Semua jenis buah tersedia," ujar si penjual dengan bangga. Abu Nawas pun mengangguk sambil bertanya, "Sejak kapan kamu berjualan di sini? Perasaan 2 hari yang lalu toko ini belum ada." "Benar Tuan, kami baru buka kemarin," jawab si penjual. Awalnya Abu Nawas hanya ingin melihat-lihat, tetapi cara si pedagang menata buah-buahan begitu menarik hingga ia tergoda untuk membelinya. "Kamu pintar membajang daganganmu, orang jadi tertarik membelinya," puji Abu Nawas. Si penjual pun tersenyum senang. "Terima kasih Tuan, Tuan mau beli apa?"
1 kilo anggur saja, jawab Abu Nawas. Dan setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun pulang dengan buah anggur di tangannya. Namun sesampainya di rumah, ia kecewa bukan main. Semua buah anggur yang dibelinya ternyata sudah busuk. Kurang ajar, dia menipuku, gerutu Abu Nawas. Ia pun memutar otak untuk membalas kecurangan si penjual. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali mendatangi toko buah tersebut. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya si penjual seolah tak bersalah. "Ya, aku ingin membeli buah apel," jawab Abu Nawas. "Silahkan Tuan, mau berapa kilo?" 1 kilo saja, kata Abu Nawas. Si penjual pun menimbang dan membungkus apel untuknya. Namun saat hendak membayar, Abu Nawas pun berpura-pura berubah pikiran. "Aduh, aku lupa, istriku kan tidak suka apel. Boleh nggak aku ganti dengan buah anggur saja?" tanya Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh Tuan, silakan ditukar saja," jawab si penjual tanpa curiga. Tak ingin tertipu lagi, kali ini Abu Nawas pun memilih sendiri buah anggur yang masih segar, lalu memasukkannya ke dalam bungkusan apel tadi. Dan setelah ditimbang, si penjual pun menyerahkan bungkusan anggur tersebut. "Ini Tuan, 1 kilo anggurnya," katanya. Namun bukannya membayar, Abu Nawas malah berjalan menuju pintu keluar. "Tunggu dulu Tuan, Anda kan belum membayar," teriak si penjual. Abu Nawas pun berpaling dan berkata santai, "Loh, bukankah aku tidak jadi membeli apel?" "Iya Tuan, tapi Tuan kan membawa buah anggur," protes si penjual. "Ya betul, tapi kan aku sudah menukarnya dengan apel." "Ya, tapi kan Tuan belum membayar apel." "Loh, tentu saja aku tidak membayarnya. Aku kan tidak jadi membeli apel," balas Abu Nawas sambil tersenyum. Si penjual pun terdiam. Ia kebingungan sendiri mencoba memahami logika Abu Nawas. Namun sebelum ia bisa membantah, Abu Nawas sudah melenggang keluar dari toko dengan puas, meninggalkan si penjual yang hanya bisa bengong. Kisah selanjutnya. Cerdik dan bijaksana, itulah gambar untuk sosok sufi satu ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tapi bukan berarti ide-ide cerdiknya tidak pernah habis. Terkadang Abu Nawas juga kehabisan ide-ide cemerlangnya, seperti pada kisah kali ini. Karena merasa kehabisan ide-ide cemerlang, ia memutuskan untuk mencari inspirasi dengan berjalan-jalan di kota. Saat melewati sebuah jalan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda, pikir Abu Nawas. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia pun menghampiri pria itu. "Wahai Tuan, bolehkah aku berguru kepadamu?" tanya Abu Nawas. Orang gila itu menatapnya dengan mata yang berbinar. "Kamu ingin berguru kepadaku? Baiklah, kalau kamu berani." "Tentu Tuan, tolong ajari aku," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Orang gila itu pun mengangguk penuh dengan semangat. "Baiklah, pelajaran pertama. Buanglah sandalmu ke sungai, lalu berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Meski terdengar aneh, Abu Nawas memutuskan untuk menuruti perintah itu. Ia melepas sandalnya, melemparkannya ke sungai, lalu berjalan ke pasar tanpa alas kaki. Sepanjang jalan, orang-orang menatapnya heran. Bahkan beberapa tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang terkenal cerdik bertingkah seperti ini? Setelah kembali, orang gila itu pun menyambutnya sambil tertawa. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang? Abu Nawas pun tersenyum. Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham bahwa terkadang kita tidak perlu terlalu peduli pada pendapat orang lain. Orang gila itu pun mengangguk puas. Tepat sekali. Sekarang pelajaran kedua. Pergilah ke rumah makan yang paling mahal di kota ini.
pesan makanan yang termewah, dan bayarlah dengan daun kering. Abu Nawas terdiam sejenak, tapi akhirnya ia menurut juga. Ia pergi ke rumah makan mewah dan memesan makanan lezat. Ketika saat membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. Kamu pikir ini kebun raya? Daun ini bukan uang, teriak pemilik rumah makan. Dengan tenang Abu Nawas pun jawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita perlu menyadari betapa absolutnya dunia ini." Pemilik rumah makan tertegun mendengar jawabannya. Namun Abu Nawas buru-buru pergi sebelum dimarahi lebih lanjut. Saat ia kembali ke tempat orang gila itu, ia tertawa terbahak-bahak. "Tuhan, sekarang aku mengerti. Kadang hidup tidak perlu terlalu serius. Aturan di dunia ini memang aneh, tapi tidak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu pun tersenyum lebar. "Benar Abu Nawas, hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita pecahkan." Dan sejak saat itulah Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga. Ia pun menjadi lebih santai dalam menjalani hidup, semakin jenius dan tidak lagi terlalu terikat pada aturan-aturan yang kaku. Ia sadar kebahagiaan seringkali datang dari cara berpikir yang bebas dan sederhana. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja merasa bosan, memutuskan untuk menjahili Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata dengan suara yang serius, "Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu selalu bebas melakukan hal-hal yang aneh dan lucu. Sebagai seorang raja, aku ingin mencoba cara baru untuk mendisiplinkan rakyatku. Jadi bagaimana kalau hari ini kamu yang mendapat tantanganku?" Abu Nawas pun tersenyum kecil mendengar tantangan itu. Ia tahu Baginda Raja sedang mencari hiburan, tapi ia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memberi pelajaran kepada Baginda Raja. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Baiklah Paduka, tapi jika aku menurut dan melakukan perintah Paduka, bolehkah aku meminta Paduka ikut merasakan tantangan yang sama?" Baginda Raja pun tertawa dengan penuh percaya diri. "Tentu saja, aku tidak takut. Sebutkan saja tantangannya Abu Nawas." Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia berkata dengan senyum yang khas, "Tantangannya sederhana saja Paduka. Kita akan berdiri di alun-alun tanpa makan atau minum apapun hingga tengah malam. Dengan begitu kita bisa merasakan bagaimana hidup susah seperti rakyat kecil." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Hanya itu? Baiklah, tantangan ini terlalu mudah untukku." Namun diam-diam para menteri merasa resah. Salah seorang dari mereka mendekati Baginda Raja dan berbisik, "Paduka, saya khawatir ini jebakan Abu Nawas Paduka. Dia pasti punya rencana di balik tantangan ini." Baginda Raja hanya melambaikan tangan dengan santai. "Tenanglah, aku ini raja. Apa yang bisa dilakukan seorang rakyat biasa seperti Abu Nawas?" Dan ketika sore tiba, Baginda Raja dan Abu Nawas berdiri di alun-alun. Orang-orang segera berkumpul untuk menyaksikan tantangan tersebut. Awalnya suasana penuh dengan canda tawa. Baginda Raja berdiri dengan penuh percaya diri, sementara Abu Nawas berpura-pura terlihat gelisah. Ia sesekali menghela nafas panjang, membuat orang-orang mulai bergumam, "Lihatlah Abu Nawas, dia pasti menyerah lebih dulu." Namun ketika malam mulai larut, wajah Baginda Raja mulai berubah. Perutnya keroncongan dan ia mulai kehilangan tenaganya. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang. Sesekali ia malah berbicara kepada orang-orang. "Betapa beratnya hidup rakyat kecil yang harus menahan lapar setiap hari. Bagaimana menurut kalian?" Orang-orang mulai berbisik-bisik, merasa bahwa Abu Nawas sedang menyindir Baginda Raja. Baginda Raja yang mulai kehilangan kesabaran melirik ke Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, kamu ini terbuat dari apa? Kamu tidak terlihat lelah sama sekali." Abu Nawas pun tersenyum kecil. "Paduka yang mulia, ini hanyalah kebiasaan rakyat kecil. Kami sering menahan lapar dan haus karena tidak punya pilihan. Tapi jika Paduka merasa tidak kuat, Paduka boleh menyerah."
Baginda Raja pun mendengus kesal. Menyerah? Aku ini raja, tidak mungkin aku menyerah pada tantangan bodoh ini. Namun pada saat itu salah satu menteri mendekati Baginda Raja dengan cemas. Paduka yang mulia, izinkan kami membawa makanan untuk Anda. Ini tidak pantas untuk seorang raja. Sebelum Baginda Raja menjawab, Abu Nawas pun menyela dengan suara lantang. Tunggu dulu Tuan Menteri, jika Baginda makan sekarang, bukankah itu berarti Baginda tidak adil kepada rakyat yang sering lapar karena tidak mampu membeli makanan? Orang-orang yang berkumpul mulai bertepuk tangan dan berseru, "Wah, benar itu, Baginda Raja harus bertahan seperti kami." Baginda Raja pun merasa malu, tapi ia tidak ingin terlihat lemah di depan rakyatnya. Ia pun berkata, "Baiklah, aku akan bertahan." Namun Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai berakting lebih dramatis. Ia duduk di tanah, memegangi perutnya dan berkata dengan keras-keras, "Astagfirullah, tantangan ini sungguh kejam. Paduka, bagaimana rakyat biasa bisa hidup seperti ini setiap hari? Aku benar-benar tidak kuat lagi, Paduka." Melihat Abu Nawas yang tampak menyerah, Baginda Raja merasa lega. "Akhirnya kamu juga menyerah, Abu Nawas." Namun Abu Nawas bangkit kembali dengan senyum yang khasnya. "Oh tidak, Paduka. Aku hanya ingin Paduka tahu betapa beratnya hidup tanpa kepastian makanan, dan betapa mengerikannya jika seorang raja tidak peduli pada rakyatnya." Baginda Raja hanya terdiam. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan Abu Nawas. Ketika tengah malam tiba, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Paduka, tantangan ini selesai, Paduka. Sekarang Paduka tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat kecil. Dan sekarang Paduka bisa kembali ke istana." Namun sebelum pergi, Abu Nawas pun menambahkan dengan nada yang tajam, "Paduka yang mulia, jika tantangan sesingkat ini saja terasa berat, bagaimana dengan rakyat yang harus hidup seperti ini setiap hari? Mungkin Paduka bisa memikirkan cara untuk membuat hidup mereka lebih baik, Paduka." Orang-orang bersorak mendengar ucapan Abu Nawas itu. Baginda Raja yang merasa malu sekaligus tersentuh berjanji kepada dirinya sendiri untuk lebih memahami kesusahan rakyatnya. Dan sejak saat itu Baginda Raja menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan tentu saja ia berpikir dua kali sebelum mencoba menjahili Abu Nawas kembali. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Seperti biasa, Baginda Raja ingin menguji kecerdikan orang yang terkenal licik sekaligus bijak itu. Ketika Abu Nawas tiba, Baginda Raja tersenyum penuh arti. "Kali ini aku punya tugas istimewa untukmu. Aku ingin tahu berapa dalamnya neraka. Kamu pasti bisa menemukan jawabannya, kan?" Abu Nawas pun terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Meskipun di dalam hatinya bingung, ia tetap menunjukkan ketenangan. "Ampun Paduka yang mulia, hamba siap menjalankan perintah Paduka," jawabnya sopan. Namun begitu ia meninggalkan istana, Abu Nawas mulai memutar otak. Bagaimana caranya mengukur neraka? Apakah raja sedang bercanda atau benar-benar ingin menjebakku? Pikirnya. Tetapi seperti biasa, ia yakin bisa menemukan jalan keluar. Dan keesokan harinya, Abu Nawas berjalan keliling kota dengan membawa sebuah tali yang sangat panjang. Setiap kali bertemu orang, ia mengangkat tali itu tinggi-tinggi sambil berkata, "Hei warga Baghdad, aku ditugaskan oleh Baginda Raja untuk mengukur dalamnya neraka. Apakah ada yang mau membantuku?" Orang-orang yang mendengarnya langsung terkejut, lalu tertawa geli. "Mengukur neraka? Bagaimana mungkin Abu Nawas?" tanya salah seorang dari mereka. Abu Nawas pun menjawab dengan serius, "Tentu saja ada caranya. Aku hanya membutuhkan seseorang yang sudah pernah ke neraka dan kembali untuk memberitahu caranya. Kalau tidak, bagaimana aku tahu?" Orang-orang pun tertawa semakin keras. Mana mungkin ada orang yang pernah kembali dari neraka, Abu Nawas?" kata mereka sambil terbahak-bahak. Abu Nawas pun mengangguk pelan, menatap mereka dengan ekspresi yang bijak. "Ah, benar sekali. Kalau tidak ada yang pernah kembali dari neraka,
Mengapa Baginda Raja memintaku untuk mengukurnya? Ucapan itu membuat orang-orang terdiam sejenak. Lalu gelak tawa mereka pecah lebih keras lagi. Mereka kagum dengan logika Abu Nawas yang sederhana namun mematahkan permintaan Baginda Raja. Setelah berkeliling, Abu Nawas akhirnya kembali ke istana dengan langkah yang tenang. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, ia menyerahkan tali panjang yang ia bawa. "Paduka yang mulia, inilah tali untuk mengukur dalamnya neraka," katanya sambil tersenyum penuh arti. Baginda Raja memandang tali itu dengan heran. "Bagaimana kamu akan mengukur dalamnya neraka dengan ini, Abu Nawas?" tanyanya kebingungan. Abu Nawas pun menjawab dengan santai. "Ampun Paduka, tak seorang pun tahu berapa dalamnya neraka, karena tak ada yang pernah kembali dari sana. Nah, jadi jika Paduka ingin tahu, hamba sarankan Paduka mencobanya sendiri." Baginda Raja terdiam merenungi jawaban itu. Namun hanya beberapa detik kemudian ia tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari singgasananya. "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdik. Kamu selalu punya cara untuk keluar dari jebakan. Aku tak akan memintamu mengukur neraka lagi. Kali ini kamu berhasil membuatku tertawa, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum lega. "Hamba hanya menjalankan perintah dengan cara terbaik yang hamba bisa, Paduka." Baginda Raja mengangguk penuh kagum. Dan seperti biasa, Abu Nawas kembali berhasil mengatasi tugas aneh Baginda Raja dengan kecerdikan yang luar biasa, membuat semua orang di istana semakin memujinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya yang terjerat kasus pembunuhan. Ia pun ditangkap dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Ketika persidangan dilaksanakan, si saudagar mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Tapi karena tak punya bukti atas alibinya, si saudagar diputuskan bersalah dan akan menjalani hukuman gantung. Ia pun pasrah dengan nasib yang dialaminya. Abu Nawas yang juga hadir dalam persidangan tersebut mempunyai dugaan bahwa apa yang dikatakan si saudagar memang benar adanya. Dia sama sekali tidak bersalah. Ia pun memberitahu Baginda Raja agar menunda dulu eksekusi hukuman gantungnya. "Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu waktu 3 hari untuk menyelidiki kebenarannya. Tapi kalau kamu tidak mendapatkan bukti apapun, maka saudagar itu akan segera dihukum gantung," tutur Baginda Raja. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan bukti bahwa si saudagar memang tidak bersalah. Ia pun dibebaskan dan selamat dari kematian. Pada keesokan harinya, si saudagar hendak memberikan hadiah sejumlah 100.000 dinar. "Untuk apa ini? Sudahlah, bawa pulang saja uangmu," kata Abu Nawas. "Tolonglah Tuan Abu, terimalah hadiah dari saya ini. Ini sebagai rasa terima kasihku. Atau barangkali jumlahnya kurang banyak?" tanya si saudagar. "Hadiah itu jumlahnya sudah terlalu banyak, tapi aku tak mau menerimanya." "Sudahlah, bawa pulang saja," jawab Abu Nawas. Meskipun sudah dipaksa berkali-kali, Abu Nawas tetap menolaknya. Ketika ditanya apa alasannya, Abu Nawas tak menjawab. Si saudagar pun bingung harus dengan cara apa supaya bisa membalas kebaikan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, ia mendapati Abu Nawas hendak melakukan sebuah perjalanan. Kalau dilihat dari perbekalan yang dibawanya, si saudagar meyakini bahwa Abu Nawas hendak melakukan perjalanan yang jauh. "Wahai Tuan Abu, Anda hendak kemana?" tanya si saudagar. "Aku akan berziarah ke Tanah Suci Mekah," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, si saudagar ingin berbakti kepada Abu Nawas. Ia akan senantiasa melayani Abu Nawas di sepanjang perjalanannya. "Tuan Abu, boleh saya ikut?" pinta si saudagar. "Lah, untuk apa? Perjalanan ini akan sangat melelahkan. Kamu pasti nggak akan mampu," tutur Abu Nawas. Tapi si saudagar bersikeras agar dirinya diajak ikut serta. Abu Nawas pun tak kuasa menolaknya. "Ya sudah, karena kita akan mengadakan perjalanan jauh, salah seorang harus menjadi pemimpin.
kamu milih mau jadi apa? Tanya Abu Nawas. Saya jadi pengikut saja Tuan Abu, biar Tuan Abu yang memimpin, jawab si saudagar. Kalau begitu, aku yang jadi pemimpinnya. Ya, asalkan kamu tahu bagaimana menjadi pengikut, balas Abu Nawas. Mereka berdua pun mulai perjalanannya. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Kala itu angin malam terasa dingin sekali, apalagi mereka berada di tengah gurun. Melihat si saudagar duduk menggigil kedinginan, Abu Nawas segera menyelimutinya dengan kain. Tuan Abu, seharusnya sayalah yang melakukan ini kepada Tuan, karena Tuan adalah pemimpin saya, kata si saudagar sambil menarik kembali selimutnya dan memberikannya kepada Abu Nawas. Nah, karena aku adalah pemimpinmu, aku perintahkan agar kamu memperbolehkan aku melindungimu, balas Abu Nawas. Si saudagar pun tak bisa membantahnya. Setelah waktu menjelang pagi, mereka pun bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanannya. Wahai Tuan Abu, untuk hari ini perkenankan saya menjadi pemimpinnya Tuan Abu, dan Tuan Abu yang menjadi pengikut. Jadi Tuan Abu harus menuruti apa kata saya, pinta si saudagar. Abu Nawas pun menyetujuinya. Dan ketika waktu malam tiba, si saudagar berkata, aku akan mengumpulkan kayu untuk membuat api Tuan Abu. Abu Nawas langsung menegurnya. Loh, kamu gak boleh melakukan itu. Aku yang akan melakukannya. Ingat Tuan Abu, saya ini adalah pemimpin. Dan saya perintahkan agar Tuan Abu duduk saja. Biarkan saya yang mengumpulkan kayu, balas si saudagar. Tapi aku tak akan membiarkan kamu melakukannya, karena itu tidak sesuai dengan syarat menjadi pengikut. Pengikut itu tidak boleh membiarkan dirinya dilayani oleh pemimpinnya, jelas Abu Nawas. Demikianlah seterusnya, setiap kali si saudagar berusaha melayani Abu Nawas, malah dirinya yang justru dilayani. Mendapati perlakuan seperti itu, si saudagar pun bertanya, wahai Tuan Abu, kenapa sih Tuan tidak memberikan saya kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan? Abu Nawas kemudian membalas, karena kebaikan yang aku lakukan kepadamu itu semata-mata mengharap ridho Allah. Aku tak ingin kebaikanku ini menjadi hutang jasa bagimu. Kalau kamu ingin berbuat baik, lakukanlah kepada orang yang sedang membutuhkan tanpa mengharap imbalan, atau berharap orang yang kau tolong akan membalas untukmu. Biarlah Allah yang akan membalas kebaikanmu dari siapa saja yang Allah kehendaki. Mendengar penjelasan tersebut, si saudagar menyadari bahwa berbuat kebaikan harus dilandasi keikhlasan. Kebaikan itu akan Allah balas ketika orang tersebut sedang membutuhkannya. Sedangkan saat itu, Abu Nawas sedang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya, si saudagar tak pernah diberi kesempatan untuk membalas kebaikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kala itu, negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Terutama saat malam tiba, angin bertiup kencang hingga hawa dingin terasa menusuk tulang. Akibatnya, jalanan menjadi sepi tanpa aktivitas sama sekali. Sementara itu, Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada Panglima prajurit, Panglima, dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada. Jangan lengah. Kondisi jalanan kota Baghdad yang sepi bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama pada malam hari. Sang Panglima pun menjawab, Siap Paduka Yang Mulia. Saat malam tiba, saya sudah menugaskan beberapa prajurit di setiap sudut jalan untuk berjaga Paduka. Jadi, rakyat tak perlu khawatir. Rumah mereka akan aman dari aksi perampokan. Mendengar itu, Baginda Raja pun merasa lega. Bagus, keamanan rakyatku harus diutamakan, ujar Baginda Raja. Siap Paduka Yang Mulia. Tapi saya ingin mengajukan permintaan Paduka. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas Paduka. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal agar bisa fokus menjalankan tugasnya Paduka, pinta sang Panglima. Baiklah Panglima, minta saja pada bendara kerajaan supaya memberikan baju mantel untuk mereka.
balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya malam, tiba-tiba Baginda Raja teringat akan sesuatu. Terbesit ide konyol di kepalanya untuk menantang Abu Nawas. "Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang juga," perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tantangan untukmu Abu Nawas. Jika berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran tersebut. "Kalau boleh tahu tantangannya apa Paduka?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana saja Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh mengenakan baju sehelai pun." Sejenak Abu Nawas terdiam. "Jangankan di puncak gunung, di luar rumah saja cuaca sudah sangat dingin," pikir Abu Nawas. Namun karena sedang sangat membutuhkan uang, ia pun akhirnya menerima tantangan tersebut. "Baiklah Paduka, saya bersedia. Silakan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam Abu Nawas," tegas Baginda Raja. Dan malam pun tiba. Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit itu bertugas untuk melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar tidak menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara itu, para prajurit yang bertugas tetap mengenakan mantel tebal agar tidak kedinginan. Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang. Rasa dingin yang luar biasa membuatnya hampir menyerah. Darahnya terasa membeku, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetaran. Namun demi hadiah yang dijanjikan, ia pun bertahan hingga pagi menjelang. Dan ketika matahari terbit, Abu Nawas pun merasa sangat gembira karena telah menyelesaikan tantangan tersebut. Dengan penuh semangat, ia pun kembali ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja pun tampak heran. "Hebat kamu Abu Nawas. Bagaimana rasanya bermalam di puncak gunung?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya. "Saya hampir mati kedinginan Paduka." Baginda Raja pun lalu bertanya lagi, "Apakah di malam itu kamu melihat cahaya api, baik dari jauh maupun dekat?" "Oh, tentu Paduka. Saya melihat ada cahaya obor dari salah satu rumah di perkampungan bawah kaki gunung Paduka," jawab Abu Nawas jujur. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung tertawa. "Hahaha, berarti kamu itu gagal Abu Nawas. Pantas saja kamu bisa bertahan. Rupanya kamu menghangatkan tubuh dengan cahaya obor itu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut. "Maksud Paduka?" tanya Abu Nawas bingung. "Ya, karena kamu telah menghangatkan diri dengan cahaya api itu, maka kamu dinyatakan gagal Abu Nawas. Kamu tidak berhak mendapatkan hadiahnya," tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya. Namun ia tidak berani menunjukkan emosinya di hadapan Baginda Raja. "Kurang ajar, aku telah ditipu," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan berat hati, ia pun pulang tanpa membawa hadiah sepeser pun. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun terus memikirkan cara untuk membalas perlakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Abu Nawas pun segera pergi menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bila berkenan, saya ingin mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya," kata Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas? Masakan apa yang akan kamu hidangkan?" tanya Baginda Raja penasaran. "Sop bebek buatan saya Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja langsung mengiyakan. Ia tahu betul bahwa Abu Nawas terkenal jago memasak, terutama sop bebeknya yang luar biasa lezat. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu sekarang Abu Nawas," kata Baginda Raja bersemangat. Dan sesampainya di rumah Abu Nawas, di halaman sudah tersedia meja dan kursi. Baginda Raja duduk di situ bersama Abu Nawas, menunggu hidangan disajikan. Namun setelah sekian lama menunggu, makanan tak kunjung datang. "Mana makanannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja mulai tak sabar. "Belum matang Paduka, tunggu sebentar lagi Paduka,"
jawab Abu Nawas santai. Baginda Raja kembali menunggu, tapi hingga menjelang sore sop bebek itu masih belum juga matang. Rasa lapar semakin tak tertahankan. Akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk masuk ke dapur melihat sendiri proses memasaknya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat panci sop bebek tergantung 1 meter di atas tungku api. Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mau mempermainkanku? Hardik Baginda Raja. Dengan wajah polos Abu Nawas pun menjawab, "Loh, memangnya kenapa Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar? Mana mungkin sop bebek ini bisa matang? Tungku apinya saja jauh dari panci," seru Baginda Raja geram. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Apakah Paduka lupa dulu saat saya bermalam di puncak gunung? Paduka menyatakan saya gagal hanya karena saya melihat cahaya opor dari kejauhan. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan tubuh saya, maka api yang hanya berjarak 1 meter dari panci ini seharusnya kan bisa membuat sop bebek matang Paduka." Mendengar itu Baginda Raja yang tadinya emosi pun justru tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, cara belas dendamu memang cerdik Abu Nawas," pujinya. Dan akhirnya untuk menebus kesalahannya, Baginda Raja memberikan hadiah yang telah dijanjikan kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat di mana anak-anak menimba ilmu. Namun, ia membuat Abu Nawas tidak suka. Setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang politik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap pemberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya, mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri kemudian berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangannya. "Saya tahu Tuan Menteri," kata si murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Tragedi itu seperti apabila ada kawan saya yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi Tuan Menteri," jawab si murid. "Oh salah, bukan itu jawabannya. Itu sih hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. "Saya tahu Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Silakan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta benda saya hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi Tuan," jawab si murid. "Itu masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Ali Mustafa mengangkat tangannya.
Ali ini bukanlah murid cerdas, tapi ia seringkali berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Ali Mustafa, Tuan," jawab si Ali. "Baiklah Ali, coba sebutkan contoh sebuah tragedi," kata sang menteri. "Tragedi itu apabila ada seorang menteri istana naik kuda, kemudian jatuh dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri," jawab Ali Mustafa. "Nah hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Woi Ali, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya, Ali Mustafa menjawab, "Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar, Tuan." Mendengar itu, spontan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Panco tapi gantung. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang sudah sangat cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal ini dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberikan solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah tentang kenegaraan. Namun namanya juga manusia, ketika ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam terhadap Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja namanya Sarmun. Kisah ini bermula ketika suatu hari Mang Sarmun datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk dari salah satu orang kepercayaan Paduka," kata Mang Sarmun dengan serius. "Woi Sarmun, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat?" tanya Baginda Raja. "Orang itu adalah Abu Nawas Paduka. Dia telah melakukan perbuatan keji. Dia mencuri kalung emas milik hamba Paduka," jawab Sarmun dengan berpura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya begitu saja, Baginda Raja kemudian meminta Sarmun untuk menceritakan kronologi kejadian secara lengkap. "Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik saya. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun saya tidak mau menjualnya," jelas Mang Sarmun. "Nah, mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya itu, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya itu, Paduka," imbuh Mang Sarmun. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda Raja memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Dan singkatnya, karena Baginda Raja sudah sangat terhasut oleh penjelasan Mang Sarmun, semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda Raja merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaan, karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. "Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya, Paduka?" kata Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab, "Sudah cukup, Abu Nawas. Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku sendiri pernah melihatmu memakainya," kata Baginda Raja sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa Mang Sarmun.
Ternyata memang benar pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke dalam penjara. Ia pun bersiap-siap menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan Mang Sarmun kepada Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan perihal permintaan terakhir Abu Nawas sebelum dihukum. "Mohon ampun Paduka Yang Mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba siap dihukum gantung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba mohon untuk dihukum pancung saja Paduka," kata Abu Nawas. "Ada-ada saja kamu ini Abu Nawas. Dalam situasi segenting ini, kamu masih sempat saja bercanda. Tapi apapun kelicikan yang kamu miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu Abu Nawas," tegas Baginda Raja. "Hamba tidak bercanda Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas tentu saja membuat Baginda Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal, karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, "Hamba minta dihukum pancung Paduka, hamba minta dihukum pancung." Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran karena Abu Nawas membuat keputusan yang seperti itu. Sementara Baginda Raja mulai curiga dan berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali, "Jadi begini Paduka Yang Mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba minta dihukum pancung. Dan jika pilihan hamba benar, maka hamba siap untuk dihukum gantung. Namun di mana letak kesalahan hamba? Kenapa hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba memilih untuk dihukum pancung Paduka." Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja tercengang. Baginda Raja mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal, sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun ditangguhkan. Sejak saat itu, dilanjutkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa minggu kemudian barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Mang Sarmun. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Sarmun. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan Mang Sarmun akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. "Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya membahayakan kesehatan," katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. "Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya." Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. "Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini?" Pria berjenggot tebal itu pun menjawab, "Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu?" Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, "Baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab, "Tidak ada, Abu Nawas. Itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan." Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari?" Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, "Ya, tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya." "Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari?" tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. "Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi?" Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. "Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku." Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. "Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan." Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, "Dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok." Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memutuskan untuk memastikan bahwa perekonomian rakyatnya berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan, Syekh Ihsanuddin, untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek dan memastikan agar semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, itu bisa menjadi bahan gorengan politik di pelosok desa. Mereka bisa saja mengatakan bahwa aku tidak layak memimpin Baghdad, tegas Baginda Raja. Pastikan gula tersedia di pasar, harga barang murah dan tidak ada kekurangan. Pokoknya cek semua kebutuhan pokok masyarakat kita, lanjutnya. Baik Paduka Yang Mulia, jawab sang menteri. Kemudian Baginda Raja menambahkan, satu lagi, sekarang menjelang lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi juga kulit ketupat. Barang murah ini biasanya diremehkan, tetapi nanti orang bisa berkata, kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging. Mendengar perintah itu, Menteri Ihsanuddin segera memanggil staf ahli negara, yakni Abu Nawas, untuk membantunya mengecek pasar. Ia pun memerintahkan Abu Nawas untuk mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana, dengan keyakinan bahwa Abu Nawas tidak mungkin memberi laporan palsu. Abu Nawas, pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, kata Menteri Ihsanuddin. Abu Nawas pun pergi ke pasar dengan semangat. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat tampak gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, dan daging apa saja pun ada. Pemerintahan Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan sang menteri. Benar juga, pikirnya.
Jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas pun kembali ke istana dan menghadap sang menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wahai Tuan Menteri, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia Tuan Menteri. Gula, gandum, gimana? Tanya Ihsanuddin untuk memastikan. Ada, semua ada Tuan, jawab Abu Nawas. Daging, ayam? Tanya Menteri memastikan. Banyak Tuan, semuanya juga halal, ucap Abu Nawas dengan yakin. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran Abu Nawas, kata Tuan Menteri kembali bertanya. Nah, kalau kulit ketupat sudah saya cek semua pasar Tuan. Kulit ketupatnya kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, ia segera menuju istana dan menyampaikan laporannya kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada kabar baik dan ada kabar buruk Paduka. Kiranya Paduka mau mendengar yang mana dulu, ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar Paduka, semuanya aman, jawab sang menteri. Lalu kabar buruknya? Tanya Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasar Paduka. Entah hilang dari pasaran atau memang ada yang menimbunnya, jelas sang menteri dengan yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja segera mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat beramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecewa dan rugi besar. Namun Baginda Raja masih merasa kurang puas dengan kabar kosongnya kulit ketupat dan langsung terjun ke pasar hari itu juga untuk mengecek kebutuhan pokok lainnya. Betapa kagetnya Baginda Raja ketika di pasar ternyata banyak orang yang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja dengan keheranan. Menteri Ihsanuddin pun kaget juga. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat kosong Paduka, tidak ada di pasaran. Jelasnya terbata-bata. Ia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya Tuan Menteri dengan nada emosi. Benar begitu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam ke arah Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkannya kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silakan, Paduka dan Tuan Menteri pencet kulit ketupat ini. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya Abu Nawas dengan suara merendah. Ya, benar, semuanya kosong, jawab Baginda Raja dan Tuan Menteri bersamaan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Tuan Menteri Paduka. Tadi kan saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Jelas Abu Nawas dengan tenang. Abu Nawas, teriak Tuan Menteri Ihsanuddin dengan marah.